Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephanie Feby, NPM 441912100001. Untuk video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi nomor 3 yang berjudul Smart City Innovation, Pengembangan Bisnis Engineering, dan Teknologis Industrial Automation, di mana saya berkuliah di Universitas Pancasila dan mengambil jurusan Teknik Industri. Untuk dosen pengampu dari mata kuliah manajemen strategi ini ialah Mas Haris Adi Suwadiantoro. Oke, baik akan saya mulai. Jadi di sini yang pertama ada Smart City Innovation dengan pengembangan bisnis engineering. Oke. Nah, di sini langsung aja agendanya ada Smart City dan Business Engineering dalam pembahasannya. Nah, yang pertama di sini ada pembahasan tentang Smart City terlebih dahulu. Nah, untuk konsep dasar dari Smart City ini ialah kota pintar atau Smart City merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas tempat. Nah, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Maju Menuju 100 Smart City. Nah, Kementerian Kominfo ini pernah mengapresiasi atas penyelenggaraan gerakan ini. Nah, beliau memberikan sambutan di sana, yaitu saya melihat gerakan menuju 100 Smart City merupakan awal yang baik untuk mewujudkan mimpi bangsa ini menjadi digital nation. Nah, Menkominfo ini juga berpesan dalam acara tersebut mengenai pekerjaan rumah selanjutnya untuk memperluas cakupan inovasi Smart City ke kota dan kabupaten yang belum terpilih pada gerakan ini. Untuk itu diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industri. Nah, senada dengan Menkominfo, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan pun menganggap gerakan ini sebagai ajang menggalang kemampuan anak bangsa untuk berpartisipasi mengatasi masalah di perkotaan. Penyusunan master plan dan quick win kota pintar untuk 100 kabupaten atau kota ini sendiri dilaksanakan dalam rentang waktu 3 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Pemilihan 100 kabupaten atau kota tersebut diharapkan menjadi role model pelaksanaan kota pintar bagi daerah-daerah lain. Peserta dipilih dengan melalui tahap seleksi dengan melibatkan tim penilaian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, perguruan tinggi, maupun praktisi. Para peserta kemudian menjalani serangkaian proses bimbingan dan pendampingan untuk memperkuat aspek fundamental menuju kota atau kabupaten yang smart sesuai dengan keunggulan, potensi, dan tantangan khas daerahnya masing-masing. Nah, dalam membangun kota pintar ada 6 pilar, yaitu smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nih 6 pilar pembangunan kota pintar seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dan ini akan saya jelaskan mengenai definisi dari keenam pilar pembangunan kota pintar ini. Yang pertama, smart environment atau lingkungan yang pintar. Nah, lingkungan yang pintar ini ya menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih,
bebas sampah, dan tertib tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Lalu ada smart economy, di mana ekonomi pintar yaitu untuk memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi atau biasanya kita menyebutnya dengan cashless berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. Lalu di sini ada smart branding, yaitu membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Lalu ada smart government atau pemerintahan yang pintar, yaitu adalah memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. Lalu ada smart society, yaitu untuk memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Yang terakhir ada smart living, yaitu adalah untuk mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah. Nah, selanjutnya di sini juga ada penjelasan dari sedangkan itu untuk mengembangkan smart village, ini ada tambahan gitu smart village, ada 6 hal yang harus dilakukan. Nah, misal nih kita branding desanya. Nah, branding desa ini dengan cara mengembangkan brand desa sebagai motivasi dengan menciptakan potensi lokal berkelas global, lalu kita membuat hunian yang sehat, yaitu terwujudnya hunian yang sehat untuk menghasilkan keluarga yang bahagia, sehat, dan cerdas. Lalu kita ke lingkungan sehat, yaitu membangun tata lingkungan desa dan kawasan yang cerdas dan dikelola dengan baik dalam harmoni, merubah bencana menjadi manfaat. Lalu ada pemerintah desa cerdas, di mana kita membangun sistem penyelenggara administrasi pemerintahan yang cerdas. Lalu ada masyarakat cerdas atau ini masuknya ke smart society, di mana kita pengembangan tata kemasyarakatan yang harmonis, cerdas, guyup, bahagia. Dan yang terakhir ada smart economy atau ekonomi cerdas, di mana tata ekonomi masyarakat desa yang tangguh, cerdas, dan sejahtera. Mengembangkan tatanan ekonomi yang masyarakat dan badan usaha yang tangguh. Di sisi akademisi ini juga dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat, mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui iliterasi. Sedangkan dari sisi dunia, usaha dapat mendorong kolaborasi antar dunia usaha dengan masyarakat dan mendorong kerjasama serta pemberdayaan UMKM. Nah, sedangkan soal teknologi yang ingin dipakai, pemerintah daerah harus punya nih keberanian mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk menggunakan teknologi-teknologi seperti QR code, e-banking, dan e-wallet. Nah, lalu juga ada tambahan lagi yaitu tantangan dan peluang dari smart city sendiri. Nah, dalam implementasinya nih, kota pintar atau smart city tentu ada tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Nah, ketika pemerintah daerah berani merubah sesuatu peraturan yang bisa mempermudah suatu proses, bisa dibilang itu merupakan cara inovatif dan sudah menjadi bagian dari smart city. Teknologi berperan sebagai enable yang membuat segala sesuatunya lebih mudah digunakan dan dimanfaatkan. Nah, lanjut di sini ada peran IoT atau Internet of Things dalam penerapan Smart City 4.0. Dalam era Smart City 4.0 sekarang ini, integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan Internet of Things. IoT sendiri ini memiliki definisi yaitu suatu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus dan mampu mengirim data. Peran IoT dalam mewujudkan konsep smart city sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis. Nah,
contoh penerapan IoT, di sini ada dari smart lighting atau ini, biasa disebut dengan lampu merah ya biasanya. Nah, tak hanya bisa diterapkan pada lampu penerangan jalan, namun juga untuk lampu lalu lintas atau smart parking. Dia juga solusi ini bisa digunakan warga untuk mempermudah mencari tempat parkir. Pengguna bisa memesan lebih dulu tempat parkir sebelum tiba di lokasi. Nah, jadi ini enak nih untuk penerapan IoT ini kita bisa lebih mempercepat dan mempermudah dalam, melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, lalu juga di sini penerapannya ada di waste management, di mana volume sampah di suatu tempat penampungan bisa dipantau dari jarak jauh. Jadi kita nggak perlu nih untuk langsung datang ke tempatnya, tapi kita sudah disediakan, platform untuk kita memantau dari jarak jauh. Nah, sekian untuk jawaban dari ujian akhir semester manajemen strategi nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.